Pas sorenya, Allah kasih rezeki tidak terduga di ATM. Dapat transferan langsung dari insentif kartu prakerja. Yang udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Setari. Udah cukup lama juga aku baru upload video yang terbaru karena minggu-minggu kemarin aku bener-bener sibuk ngurusin persiapan kelulusan dari siswaku. Jadi baru kali ini bisa upload video yang baru. Dan di video kali ini aku bakal share tentang kisah keajaiban sholawat yang dialami oleh saudara atau teman kita. Nah, kayak apa kisahnya? Simak terus videonya ya. Oke, kali ini kita mendapat kiriman kisah keajaiban sholawat dari saudara kita, yaitu Mbak Hikmah Hayati. Dan Instagram beliau ini hikmah_hayati89. Jadi nanti teman-teman yang ingin tanya langsung bagaimana pengalaman beliau, bisa langsung follow Instagramnya. Mbak Hikmah Hayati ini menceritakan kisah keajaiban sholawatnya melalui DM Instagram. Nah, beliau sebenarnya udah nge-DM aku sejak tanggal 26 Mei, cuman memang baru sempat aku share kisahnya. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Dina, saya mau sharing tentang keajaiban sholawat. Saya beneran merasakan hikmahnya sholawat setelah Allah kasih hidayah lewat channel Mbak Dina. Cerita pertengahan Maret, saya itu kesulitan banget di masalah keuangan. Suami saya kerjanya jualan es di SD, disambi ngegojek. Saya guru SD. Pas pandemi bermula, kita sama sekali nggak punya tabungan. Gaji saya itu buat bayar cicilan utang aja, udah habis. Jadi untuk makan sehari-hari itu ngandelin pendapatan suami yang emang dapatnya harian. Pas sekolah libur dan semua kerjaan libur atau WFH, belas mbak, suami nggak ada pemasukan pisan. Saya sampai makan pakai nasi sama telur, kalau nggak ya mie instan, itu aja tiap hari. Sampai-sampai saya buka beranda YouTube, ada video Mbak Dina tentang keajaiban sholawat. Saya pelajari videonya, saya mulai yakin dengan kekuatan sholawat. Awal-awal yang tadinya saya rungsing, suami nggak ada pemasukan, setelah ngamalin sholawat dan istighfar, saya mulai tenang dan pasrah. Tiba-tiba suami dapat sumbangan sembako dari CS-nya. Nah, baru udah ngamalin gitu ya, sholawat dan istighfar. Alhamdulillah beliau udah belajar tenang dan pasrah. Ternyata rezekinya datang deh. Dapat sumbangan sembako dari CS-nya. Alhamdulillah ada beras, minyak, mie, dan lain-lain buat nyambung hidup. Alhamdulillah masih bisa makan. Nah, suami setiap hari narik ojek. Kasihan panas-panas gak dapat orderan satupun. Jadinya saya bilang, udah deh bang, kita ikhtiar banyakin sholawat aja sama mendekatkan diri kepada Allah dengan banyakin ibadah. Lagian anjuran pemerintah kan kita di rumah dulu aja. Insya Allah untuk urusan makan ada aja pemasukan. Saya akhirnya jualin barang-barang saya buat bekal makan. Bulan April saya gajian, tapi dipotong 50%, dan memang cukup untuk bayar hutang. Saya dahulukan bayar utang sambil di sela-sela itu suami daftar kartu prakerja. Dan alhamdulillah daftar kartu prakerja itu lolos dan mulai ikut pembelajaran online. Tapi nggak ngarep dapat uang dari sana karena pembelajarannya rumit banget dan sulit untuk seorang tukang ojek. Akhirnya pasrah aja. Kelasnya ada 9 kelas online. Baru ikut 1 kelas online si abang udah nyerah. Akhirnya udahlah kita lupa sama prakerja itu. Akhirnya kita terus ngamalin sholawat. Nah, jadi dari kisah yang setengah ini kita udah tahu ya gitu. Jadi beliau yang amalnya belum kenal dengan sholawat, akhirnya ngamalin sholawat. Alhamdulillah udah belajar tenang, udah belajar pasrah. Nah, tapi tidak kemudian hidupnya menjadi sangat mulus gitu ya. Masih aja dapat ujian-ujian dari Allah. Misalnya gajinya dipotong 50%, gak dapat orderan ojek, kemudian daftar prakerja tapi rumit pembelajarannya gitu ya. Nah, kayak apa sih kisah kelanjutannya? Oke, tadi sampai di mana si suami ini
udah agak nyerah ngikut pembelajaran online dari kartu prakerja. Nah kemudian sampai akhirnya saya sama suami lihat video Mbak Dina tentang sholawat dapat transferan. Nah teman-teman bisa cek di video-video aku yang sebelumnya, itu juga pernah ada salah satu share dari teman kita yang dapat transferan karena ngamalin sholawat. Dalam hati, Masya Allah, langsung kencengin sholawatan. Kali aja Allah kasih rezeki bisa dapat pinjaman. Emang saat itu ngarep banget dapat pinjaman online buat biaya makan. Pas sorenya Allah kasih rezeki tidak terduga di ATM. Dapat transferan langsung dari insentif kartu prakerja yang udah lama kita abaikan gara-gara materinya terlalu sulit dan ada pretest dan posttestnya. Kalau posttestnya di bawah KKM nilainya katanya intensif gak keluar. Makanya kemarin gak berharap dapat rezeki dari sana, malah ngarep dapat dari pinjaman online. Malah pinjaman online gak di ACC karena lagi corona, malah dapat transferan dari pemerintah. Nah beliau menyertakan salah satu screenshot dari rincian transferan di kartu prakerja tersebut sebesar Rp600.000. Nah, jadi di sini yang aku tangkap gitu ya, beliau udah pasrah gitu ya tentang kartu prakerja, di mana ada pretest, ada posttest, dan kalau posttestnya katanya nggak memenuhi KKM, mereka nggak bakal dapat intensif bulanan itu. Dan apalagi waktu itu kan suaminya udah agak nyerah dengan pembelajarannya. Ternyata malah Allah kasih jalan dari rezeki itu. Dapat transferan dari pemerintah dari intensif itu sebesar Rp600.000. Ini dapatnya udah bulan Mei. Alhamdulillah sekarang suami udah dapat tempat jualan di depan jalan. Sekarang udah jualan es lagi. Alhamdulillah lumayan untuk pemasukan tiap hari. Masya Allah. Makasih ya Mbak Dina sudah mau sharing tentang keajaiban sholawat. Semoga Allah balas semua usaha Mbak Dina dalam syiar kebaikan ini. Amin. Dengan balasan rezeki yang berlipat ganda dan selalu sehat panjang umur dalam keberkahan. Amin ya Allah. Semoga doanya kembali lagi kepada Mbak Hikmah dan keluarga. Intinya ya, jadi beliau ngasih statement kesimpulan. Intinya dengan ngamalin sholawat, hidup di masa pandemi ini ya, di masa-masa sulit seperti ini, kita lagi ada di masa yang tidak pernah kita duga sebelumnya ya, dimana kita pasti ngalamin yang namanya kekurangan pemasukan gitu ya, harus diem di rumah. Di masa pandemi ini saya merasa lebih tenang, ikhlas dan tawakal. Semakin yakin sama Allah. Gak mungkin Allah gak kasih kita makan, pasti Allah kasih. Selain Allah kasih rezeki rasa tenang, Allah juga kasih rezeki uang yang cukup dan berkah. Meskipun gak banyak, tapi alhamdulillah cukup banget. Nah itu tadi kisah dari salah satu saudara kita Mbak Hikmah Hayati yang menceritakan gimana awalnya beliau ngamalin sholawat gitu ya di masa pandemi ini, di masa yang sulit ini. Beliau yang awalnya belum kenal, kemudian kenalan dengan sholawat, akhirnya belajar tenang, belajar pasrah sama Allah. Dan meskipun udah ngamalin juga, gak langsung semuanya mulus terus dapat rezeki yang bertubi-tubi, enggak. Tapi beliau menikmati prosesnya, dimana beliau ya menerima gitu loh setiap kesulitan yang ada sambil terus yakin sama Allah melalui beliau tawasul dengan ngamalin amalan sholawat. Dan alhamdulillah seperti yang dikisahkan oleh beliau mengalami yang namanya perubahan lah dalam hidup beliau. Jadi meskipun dalam masa yang sulit beliau merasa tenang, beliau merasa cukup dengan rezeki yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah beliau. Terima kasih Mbak Hikmah sudah membagi kisahnya kepada aku dan juga kepada teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat buat aku sendiri pribadi dan juga buat teman-teman semua. Semoga di masa pandemi ini kita selalu mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, bahwa kita masih harus selalu bersyukur Allah masih memberikan kita kesehatan. Jangan sampai lupa dengan salah satu nikmat terbesar ini, yaitu nikmat sehat. Dan kita doakan bersama-sama buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita yang di sana sudah
positif COVID-19. Semoga Allah memberikan mereka kesembuhan, memberikan mereka kesehatan lagi. Dan buat teman-teman atau saudara-saudara kita yang sudah meninggal, semoga Allah terima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian video kali ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya insyaallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.